Kalau misalkan seseorang itu nggak bisa berbicara, sekarang diundang podcast kan harus berbicara. Dia harus menjawab pertanyaan juga harus berbicara. Untuk menyampaikan ide-ide dia harus berbicara. Ke luar negeri untuk berbicara dengan bahasa Inggris juga pasti membutuhkan seni berbicara. Ya nggak cuma sekedar talk one talk dua talk gitu, plokotok gitu cuma doang. Mungkin banyak di antara kalian yang merasakan ketika kalian itu ingin menyampaikan sesuatu di depan umum, artinya kalian itu berbicara di depan publik. Kalian sudah persiapkan kata-katanya, sudah persiapkan materinya, sudah siapkan narasinya, kalian juga sudah latihan sekeras mungkin, tapi kenapa ketika prakteknya, ketika kalian mencoba berbicara di depan umum, tapi kalian itu merasakan hal-hal yang tidak sangat enak, sehingga kalian di situ terdiam, semua hafalan, semua materi yang sudah kalian persiapkan itu seakan-akan hilang, tidak ada bekasnya. Di situ kalian mungkin akan bertanya, sebenarnya apa sih salahnya? Apakah saya itu kurang tenang? Apakah saya kurang memahami materi? Apakah saya itu kurang terbiasa untuk berbicara di depan umum? Dan di antara kalian mungkin pernah berpikir, apa sih sebenarnya public speaking? Apakah setiap orang itu harus bisa memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Apakah kemampuan ini tuh sangat penting? Bahkan dari zaman sekarang, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, dan apa sih sebenarnya pengertian dari public speaking itu, dan apa sih kepentingan public speaking? Apakah hanya sekedar ngomong atau ada kepentingan-kepentingan lain di dalam public speaking itu ya? Kali ini mungkin kita akan coba bahas secara singkat saja tentang public speaking. Ini bukan tentang tata caranya ya, supaya kita itu bisa atau pintar public speaking, bisa berbicara di depan umum. Kalau misalkan teman-teman mau cari materi-materi yang menerangkan tentang public speaking secara tata caranya teknisnya, mungkin saya akan buatkan di video-video selanjutnya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu mau cari di video-video lain, itu nggak apa-apa banget, oke? Karena di video kali ini saya tidak akan menerangkan bagaimana tata caranya supaya kita jago dan berbicara di depan umum, tetapi saya akan coba bahas supaya kita itu memahami dan mengetahui jantung daripada public speaking itu sendiri. Oke, saya breakdown dulu. Mungkin kebanyakan orang menganggap bahwasanya public speaking itu ya seni berbicara. Seni berbicara di depan umum. Ya memang itu tidak salah, tetapi ya tidak sepenuhnya. Karena yang namanya public speaking itu, seseorang itu bukan hanya berbicara saja atau berbicara di depan umum, tetapi ini adalah salah satu seni untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, dan juga menginspirasi orang lain. Jadi ketika kita berbicara, itu kita bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi kita itu menyampaikan gagasan. Kita di dalam public speaking itu mengajak orang lain untuk melihat dunia dari sudut pandang kita. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mungkin pernah presentasi, kemudian di situ kalian menyampaikan satu ide, kemudian orang itu banyak yang bertepuk tangan, kalian menganggap bahwasanya itu adalah salah satu presentasi yang berhasil. Sebenarnya tidak sepenuhnya berhasil, karena ya menurut saya yang presentasi yang berhasil adalah bukan ketika kamu itu berpresentasi kemudian banyak orang atau audiens bertepuk tangan, tetapi lebih daripada itu, presentasi yang berhasil adalah ketika audiens atau orang-orang yang mendengar kamu menyampaikan ide itu pulang dengan pikiran yang berbeda. Yang perlu teman-teman tahu bahwa yang namanya seni berbicara atau public speaking ini bukan barang baru. Jauh sebelum adanya mikrofon dan juga proyektor, yang namanya public speaking atau berbicara, seni berbicara ini sudah menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun peradaban. Kalau zaman dahulu itu ada satu tempat namanya itu alun-alun kota, atau di zaman Yunani kuno itu disebut sebagai agora nama tempatnya itu. Para filsuf seperti Aristoteles, ada Plato, mereka itu berkumpul untuk berdebat, untuk berpolitik, bahkan untuk mencari kebenaran. Di Romawi juga ada seseorang orator ulung namanya Cicero, yang dia itu bisa membangun reputasi dan kekuasaan hanya modalnya itu cuma kata-kata aja. Dan menurut beberapa filsuf juga, bahkan yang namanya kemampuan berbicara itu adalah salah satu kemampuan yang bisa untuk membangun peradaban atau mengubah dunia. Lebih jelasnya adalah untuk mengubah dunia. Jadi tanpa adanya orang itu bisa berbicara ya, atau seseorang itu menguasai seni berbicara, mungkin itu tidak akan bisa menyampaikan ide, atau ide-ide yang ada di pikirannya itu hanya sebuah bisikan yang akan terlupakan ya. Ya mungkin kebanyakan orang sekarang itu mengatakan bahwasanya kemampuan berbicara itu ya hanya sekedar omong kosong. Artinya ketika seseorang itu bisa berbicara, itu akan dikatai dengan kalimat omon-omon, atau dia itu hanya sekedar pintar berbicara. Sekarang kalau misalkan seseorang itu nggak bisa berbicara, sekarang diundang podcast kan harus berbicara, dia harus menjawab pertanyaan juga harus berbicara, untuk menyampaikan ide dia harus berbicara. Ke luar negeri untuk berbicara dengan bahasa Inggris juga pasti membutuhkan seni berbicara. Ya nggak cuma sekedar talk one talk dua talk gitu, plokotok gitu cuma doang.
tapi dia itu benar-benar bisa untuk menyampaikan ide-ide. Bagaimana dia itu bisa menyampaikan satu perkembangan atau satu gagasan yang ada di satu tempat atau satu negara ke orang lain tanpa adanya kemampuan berbicara. Artinya kemampuan berbicara itu salah satu yang sangat penting untuk menyampaikan ide-ide atau perkembangan yang ada mungkin yang dilakukan. Kemudian kita coba kaitkan dengan masa sekarang. Di era digital ini, apakah public speaking atau seni berbicara ini masih relevan? Ya tentunya di masa sekarang itu kita membutuhkan koneksi yang tulus. Seseorang itu ketika dibanjiri informasi dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah, pastinya dia itu membutuhkan seseorang yang bisa menyampaikan ide yang kompleks menjadi sederhana. Bukan yang sederhana dikomplek-komplekkan atau bukan yang mudah untuk dipahami, tetapi dia buat seakan-akan seperti sangat-sangat sulit. Sebenarnya public speaking itu gampang ya, public speaking itu sebenarnya gampang, tapi akan saya coba jelaskan di video-video selanjutnya tentang tata cara supaya kita itu bisa public speaking atau berbicara di depan umum atau berbicara di depan kamera seperti ini ya. Tentunya di era yang banyak sekali informasi, setiap orang itu butuh seseorang yang bisa menyampaikan ide-ide dengan baik, ide-ide dengan benar pastinya. Ya ditambah lagi ketika seseorang itu mempunyai satu kemampuan critical thinking. Ketika dia mendapatkan informasi, bukan hanya ditelan mentah-mentah, bukan hanya dia langsung pakai, dia sampaikan kepada orang lain. Biasanya kan kebanyakan kita sering seperti itu. Ketika dapat satu informasi dari WA, contohnya seperti itu, atau dari IG, disampaikan kepada orang lain, di-share langsung. Tanpa kita ketahui itu sumbernya dari mana, dari siapa, atau ini valid atau tidak, kredibel atau tidak media yang menyiarkan. Nah, di era yang seperti ini, kita butuh sekali orang yang bisa menyampaikan suatu ide dengan benar. Dan di sisi lain, mungkin bagi orang-orang yang satu pekerjaannya itu membutuhkan satu seni berbicara, seperti taruhlah kamu adalah seorang entrepreneur yang membutuhkan investor, membutuhkan dana yang masuk, ya pasti kan perlu berbicara ya. Jangan dikata bahwasanya ketika seseorang itu ingin membangun satu proyek besar itu butuh dana dari pribadi, enggak ya. Steve Jobs itu ketika mencoba teknologi yang nanti akan mengerucut kepada Apple, itu Steve Jobs itu nggak punya uang. Dia harus menjual dan masih kurang uangnya, dia langsung pakai kekuatan storytelling dan kemampuan untuk melobi orang ya bersama Steve Wozniak pada saat itu. Dan atau mungkin kamu itu adalah seorang mahasiswa yang ingin presentasi, atau kamu adalah seorang pemimpin yang di situ harus memberikan satu arahan kepada timnya. Yang namanya kemampuan seni berbicara ini menjadi sangat penting supaya bisa meyakinkan orang lain, supaya bisa menyampaikan ide-idenya kepada orang lain. Sebenarnya public speaking itu bagaimana caranya kita itu menjual gagasan, bukan hanya sekedar produk. Ini merupakan satu kemampuan yang membedakan antara orang yang hanya mempunyai ide dengan orang yang bisa menjadikan ide itu jadi kenyataan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa namanya public speaking itu bukan hanya sekedar ngomong di depan atau bukan hanya sekedar omong-omong, tetapi ini soal keberanian, membangun koneksi, dan juga bisa mempengaruhi orang lain dan juga membangun peradaban. Oke, mungkin saya cukupkan untuk public speaking secara pengertian dan pengetahuan public speaking. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba sampaikan atau saya akan buat video tentang hal-hal yang teknis secara public speaking. Itu teknis bagaimana cara kita itu bisa public speaking, dan mungkin saya akan mulai dari sesuatu yang ditakuti oleh kebanyakan orang, yaitu bagaimana caranya kita mengatasi grogi ketika kita berbicara di depan umum atau berbicara di depan kamera seperti ini. Ya, langsung share aja ke teman-teman kalian kalau kalian itu mendapatkan manfaat dari sini, dan stay real, stay mindful.